tapi ngasih siapa kita ya, deserve it factor tadi. Kalau istilahnya Mas Fadli ya B dikali do-nya, B-nya yang dikasih. Nah deserve it factor-nya harus ditingkatkan. Jadi Mas Hendra perlu merasa Mas Hendra layak menerima itu dari dalam hati. Bener-bener aku tuh udah abundance. Problemnya kan orang pura-pura abundance. Paham gak bedanya? Ya, tahu. Nah, Mas Riko pernah update status gini. Sedekah karena merasa abundance dengan sedekah karena pengen abundance itu energinya beda. Perbuatannya sama. Iya. Problemnya kan orang nyontek perbuatannya. Oke, Mas Angga. Oke. Loh, ini udah live dari tadi mau Oh iya, barusan. Jadi gini, ada ungkapan bahwa boros itu sebenarnya pangkal kaya. Tetapi kan itu tidak bisa kemudian ditiru orang secara parsial gitu ya. Betul. Contoh. Karena aku dari dulu sudah mendapatkan figur otoritas yang selalu nge-brainwash aku bahwa Hendra, kalau kamu pengen maju, kamu harus berani menggali kebutuhan dulu. Konsekuensi daripada kemudian ajaran yang kemudian menjadi sebuah belief itu, aku tuh kalau misalnya punya angsuran besar, justru potensi rezekiku menjadi lebih besar juga, Mas Angga. Nah, aku pengen ini di breakdown gitu ya. Kenapa itu juga tidak berlaku untuk banyak orang. Teman-temanku justru kalau aku nggak begitu, aku nggak berani kayak gitu, Mas Hendra, ekstrim itu namanya gitu. Gimana Mas Angga tuh? Coba malah jeleput ya Mas. Oke, boros pangkal kaya. Apakah ini benar atau tidak? Sebenarnya ini satu yang perlu kita sepakati dulu Mas. Ya. Dalam banyak hal, quotes, ungkapan-ungkapan itu hampir semuanya partially true Mas. Jadi nggak ada yang 100% benar ataupun 100% salah. Oke. Jadi partially true, kebenaran. Jadi apakah boros pangkal kaya itu benar? Dalam beberapa kondisi itu benar, dan itu terjadi sama aku Mas. Aku tadi term problem into project itu kan sama juga boros pangkal kaya sebenarnya kalau di dalam arti lain. Bahkan Mas Fadli itu waktu pertama kali ketemu aku, dia ngobrol sama aku terus, Mas, kayaknya hidupmu terlalu damai, kayaknya sampai perlu beli BMW supaya dia punya masalah kan gitu. Jadi boros pangkal kaya. Nah, tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat kalau teman-teman baru mulai, nyontek itu harus detail. Nah, itu kata kuncinya Mas. Jangan setengah-setengah. Kalau nyontek nggak detail, walaupun komposisinya sama, urutannya beda, hasilnya beda Mas. Oke. Misalnya nyontek resep nasi goreng, bumbunya jelas, kecap, saus misalnya, garam sama kaldu misalnya. Aku juga nggak pernah masak nasi goreng. Sampai tahu semua bumbunya, tahu semua bahannya, terus sampai masak sendiri. Sampai masukin kecap duluan. Apa yang terjadi Mas? Gosong Mas. Kecapnya harus setelah nasinya masuk kan gitu Mas. Iya. Walaupun semuanya komposnya udah sama, urutannya beda, hasilnya beda loh Mas. Makanya nyontek harus detail. Nah, boros pangkal kaya itu sesuatu yang aku percaya itu benar dan aku juga melakukannya, tapi itu di level tertentu Mas. Jadi kalau kita bagi level keuangan itu paling ada 3 level Mas. Yang pertama itu namanya money IQ Mas. Money IQ itu level satunya. Money IQ itu dimana kita belajar tentang mengelola keuangan. Pernah dengar lah teman-teman yang financial planner gitu. Nyiapin asuransi, nyiapin dana cadangan, dana darurat. Nah, itu di level 1, level money IQ, perencanaan keuangan. Nah, nanti level 2 itu udah money EQ yang aku sempat belajar juga sama guru saya namanya Ken Honda. Ken Honda disebut sebagai Warren Buffett-nya Jepang. Iya. Saya ambil kelasnya beliau itu money EQ. Nah, money EQ itu udah ngomongin uang yang tidak di level tadi Mas, tidak di level perencanaan keuangan. Nah, terus ada lagi uang yang udah di level soul Mas. Di level soul itu mungkin teman-teman belajar di levelnya Mas Riko udah. Nah, teman-teman perlu meniti tangganya, jangan langsung lompat ke tangga yang paling atas, nanti jungkel Mas. Nah, kalau kita masih di level 1, kita masih di level mengatur keuangan, mengelola keuangan, terus sampean tanpa persiapan, terus tiba-tiba dengar boros pangkal kaya, terus langsung beli BMW, ya 98,7% ketarik Mas. Dan hidupmu tambah bermasalah kan. Ya karena kita nyonteknya belum ready. Nah, ketika kita udah masuk di level, karena banyak orang itu Mas, nyontek yang terlihat padahal bukan esensinya. Kayak misalnya Mas Hendra apa yang menggali kebutuhan itu, apa yang hal gila yang sampai lakuin misalnya? Belikan rumah mertua. Belikan rumah mertua yang duitnya sampai bahkan belum punya. Iya, gitu ya, iya, kan? duitnya belum punya. Betul kan? Sampai tabrakin. Iya. Akhirnya karena sampai tabrakin,
sampai dimampukan dan punya project akhirnya kebayar juga rumah. Tapi kan itu semua karena ada kalkulasi experience sebelumnya gitu. Satu, ya. Ah. Yang kedua, sampean juga orang yang sampean beli rumah tuh sampean sudah belajar tentang ilmu-ilmu kemakmuran gitu Ya, apa belum? oh jelas dong, udah Udah, dong. Jadi- Secara software nih udah beres kayaknya. Betul, artinya sampean sudah di level money EQ atau mungkin udah belajar di keuangan di level soul. Nah, kalau kita udah tidak ngomongin, jadi otak kita harus pindah nih. Kalau kita masih mikirin, masih pakai mode pengelolaan keuangan, terus kita mengadopsi boros pangkal kaya, keyakinan ini harus tinggal dulu, kita harus pindah. Oke. Kita harus belajar dulu yang ini kan gitu. Nah, belajarnya nyonteknya harus detail. Nah, banyak orang tuh kadang-kadang karena dia pikir boros pangkal kaya, akhirnya dia beli barang yang mungkin sebenarnya dia nggak pengen. Dia cuma beli barang yang dia mungkin nggak butuh, dengan uang yang dia bahkan nggak punya, untuk impress orang yang dia nggak suka. Nah, kacau kan? Sampean beli barang yang sampean nggak butuh dengan duit yang sampean nggak punya, untuk menyenangkan orang yang bahkan sampean nggak suka, untuk pamer ke orang yang sampean nggak suka. Nah, kalau sampean belinya base-nya adalah itu, nggak bisa dipakai tuh jurus tadi. Kalau teman-teman mengutip Pak Faiz itu, beliau akan bilang scarcity mindset atau abundance mindset. Artinya sampean udah install software abundance dulu. Jadi sampean borosnya dalam rangka abundance. Jadi Mas Hendra beliin rumah mertua itu karena Mas Hendra dalam rangka abundance, Mas Hendra yakin dan mampu dibeli. Dan bukan untuk impress other people kan. Iya. Karena memang sampean pengen dan itu sampean menciptakan money container tadi. Oke. Nah, sedangkan banyak orang dia pikir boros pangkal kaya terus dia beli iPhone untuk pamer ya. Iya, bermasalah pasti. Oh iya. Ini kita perlu kesana dulu. Nah, yang kedua ya kita perlu mulai belajar tadi, belajar tentang keilmuan. Salah satunya ya kita perlu meningkatkan istilah guru saya itu deserve it factor-nya. Deserve it factor itu gini. Dunia ini quotes-nya. Ini yang saya ngutipnya ngomong Charlie Munger. Itu temannya Warren Buffett yang punya Berkshire. Dia bilang, in the world you don't get what you want. Dalam hidup kita tidak dapat apa yang kita inginkan, but you get what you deserve. Anda dapetin apa yang layak Anda dapetin. Oke, saya ulang lagi, dalam hidup kita tidak dapat apa yang kita inginkan, tapi kita dapat apa yang kita layak dapatkan. Nah, sebelum kita masuk ke boros pangkal kaya tadi, step pertama kita harus meningkatkan deserve it factor-nya, meningkatkan kelayakan kita untuk diberi, Mas. Kalau Michael Beckwith yang di film The Secret bilang, the universe doesn't give what you want, the universe give who you are. Jadi alam semesta ini bukan ngasih apa yang kita pengen, tapi ngasih siapa kita. Siapa kita ya deserve it factor tadi. Kalau istilahnya Mas Fadli ya B dikali do-nya, B-nya yang dikasih. Nah, deserve it factor-nya harus ditingkatkan. Jadi Mas Hendra perlu merasa Mas Hendra layak menerima itu dari dalam hati. Bener-bener aku tuh udah abundance. Problemnya kan orang pura-pura abundance. Paham gak bedanya? Ya, tahu. Untuk Mas Riko pernah update status gini, sedekah karena merasa abundance dengan sedekah karena pengen abundance itu energinya beda. Perbuatannya sama. Iya. Problemnya kan orang nyontek perbuatannya. Mas Hendra beli rumah karena merasa abundance, karena sudah punya kelayakan di service factor-nya, sama orang ikut-ikutan beli rumah mertuanya padahal dia sendiri merasa dia belum layak, menerimanya ya berantakan. Nah, kita perlu ningkatin di service factor-nya. Apakah kita layak untuk berhasil, kita layak untuk sukses? Memperbesar B-nya tadi gitu ya, Mas ya. Memperbesar di service factor-nya. Nah, salah satunya adalah dengan meningkatkan awareness-nya kita. Meningkatkan awareness-nya kita. Nah, awareness itu bahasa lainnya kesadaran. Iya. Makanya kita harus deserve dulu. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngecek apakah kita deserve atau enggak? Salah satu caranya gampang. Ini teman-teman yang di mana itu? TikTok boleh komen ya. Kan teman-teman dulu SMA ya. Tamat SMA mungkin satu kelas 50 orang, 100 orang. Ketika kita ngetes, kita pengen game. Menurut kita di angkatan kita siapa yang bakal sukses? Kalau teman-teman misalnya nih satu angkatan, satu ruangan waktu kita wisuda bareng tuh, atau tamat SMA atau apapun lah wisuda bareng, ada 50-100 orang, terus teman-teman, menurut kita dari 100 orang ini siapa yang bakal paling sukses? Tebakanmu siapa? Nebak diri sendiri? Kebanyakan sih nebak orang lain, kebanyakan. Mostly nebak orang lain, ini bakal sukses dia karena dia ini. Rajin lah, segala macam. Itu deserve factor-nya. Karena dia pinter, karena dia rajin, karena dia orangnya baik, karena itu deserve factor-nya. Nah, kalau kita sampai tidak milih kita,
berarti perlu ditingkatkan discernment factor-nya. Menurut teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman layak dapetin itu tadi? Supaya bilang aku gitu ya. Betul. Apa yang harus dilakukan? Kan tinggal tanya. Menurut Mas Hendra, kenapa Mas Hendra belum layak sukses? Karena aku ini masih, nah apapun jawabannya itu yang kita perlu work on. Karena aku nggak punya skill. Ya oke, berarti kita perlu ningkatin discernment factor-nya dengan cara dapetin skillnya. Ya. Oh, mindsetku belum benar. Oh, berarti kita perlu perbaiki mindsetnya supaya deserve it factor-nya, kelayakannya naik. Jadi tugas kita menaikin kelayakan terus, Mas. Iya. Nah, begitu sampai kelayakannya udah tinggi, duitnya belum datang, boleh baru diaduin tuh. Artinya Mas Hendra sudah punya kelayakan tinggi, sampai sudah punya skillnya, sampai sudah punya mindset yang benar, sampai sudah tahu sampai tidak gampang menyerah. Iya. Baru sampai aduin, baru iya. berhasil. Nah, kalau orangnya masih dikit-dikit depresi terus belanja ya. Nah, tadi itu, makanya teman-teman latihan gitu. Kalau satu kita wisuda, siapa yang kira-kira bakal sukses? Kita nebak kita enggak? Kalau kita belum nebak kita, mulai bertanya tuh, kenapa kok aku nggak pilih aku? Berarti kan teman-teman menganggap aku belum layak sukses. Aku belum layak dapetin itu. Karena apa? Ya itu yang perlu dibangun. Makanya dunia tidak memberikan apa yang kita pengen atau apa yang kita mau, tapi siapa kita. Maka kita perlu bangun identitasnya, kita perlu hampir semua ritual-ritual, ilmu-ilmu yang diajarkan di Ngaji Rasul, ilmu tentang awareness itu kan untuk membangun being-nya. Termasuk itu ya, kayak e-booknya Mas Riko yang Lautan Keberlimpahan itu, wah itu istimewa untuk meningkatkan be-nya gitu ya. Bahkan kita disebutnya human being, Mas. Human being. Iya, bukan human doing. Nah, jadi prosesnya harus begitu, Mas. Jadi prosesnya kita perlu meningkatkan deserve it factor-nya, kelayakannya. Kelayakan tuh ya semuanya berarti. Ya mindset-nya, kepribadiannya, skill-nya, kemauan belajarnya, pantang menyerahnya. Nah, begitu deserve it factor udah terkumpul, baru diizinkan sampean boros pangkal kaya. Boros pangkal kaya. Boleh. Kayak aku misalnya, aku berani beli kelas ratusan juta. Karena aku tahu kalau semua alumni kelas itu, siapa yang bakal paling sukses? Most likely aku. Oke. Kebayang nggak? Kalau teman-teman ikut kelas apa? Misalnya teman-teman ikut kelasnya Mas Riko lah, yang apapun misalnya. Teman-teman berani nggak bilang, di antara 20 alumni kelas ini, aku adalah orang yang paling besar peluangnya untuk sukses. Artinya kita merasa layak untuk sukses, berarti kita siap melakukannya. Kalau teman-teman sudah punya kelayakan gitu, boleh beli kelasnya dengan uang yang kita mungkin nggak mampu. Kan sama aja tuh. Sama beli rumah dengan uang yang nggak mampu, aku beli kelas dengan uang yang aku nggak mampu. Karena aku betting on me, Mas. Aku bertaruh ke aku. Kalau aku harus bertaruh sama banyak hal di muka bumi ini, paling berani aku bertaruh sama diriku sendiri. Pertanyaan teman-teman, berani nggak bertaruh untuk diri Anda kan? Investasi untuk diri kita sendiri. Berani nggak bertaruh untuk diri kita? Kalau belum, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga. Tapi perlu working on kan? Kita perlu menuju ke sana. Apa yang aku perbaiki supaya aku layak untuk dapetin apa yang aku pengen kan gitu? Jangan pengen dapat rumah, emang sama layak dikasih rumah kan gitu kan? Kenapa belum layak? Nah, itu yang kita perlu perbaiki apa? Apa yang menurut kita yang belum layak itu diperbaiki. B-nya dinaikin, kelayakannya dinaikin. Nah, baru upgrade. Nah, makanya kenapa aku suka beli kelas ya, karena menurutku bukan karena kelasnya ya. Jadi jangan dicontek, kok berarti beli kelas mahal bikin kaya. Belum tentu, saya beli kelas 91% orang yang beli kelas nggak ditonton loh, Mas. Iya. Iya. Hanya 9% orang yang beli kelas dan nonton sampai selesai. Iya, oke. Ini kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya ya hanya 99% yang nonton sampai selesai. Iya. Itu yang nonton sampai selesai, yang praktek mungkin lebih kecil lagi. Benar. Nyata itu, Mas. Iya, 91% beli dan tidak ditonton loh, Mas. Kabar baiknya apa? Artinya, Mas, untuk jadi top 10% orang itu nggak susah itu, Mas. Sama hanya perlu beli kelas dan tonton dan praktekkan. Dan praktek, sampai langsung nyalip antrian. Nah, pertanyaannya, berani nggak taruhan sama diri kita? Iya. Kan orang berani tuh invest di Bitcoin, invest di saham, S&P 500 istilahnya, yang indeksnya saham Bitcoin. Berani nggak invest di kita? SN aku meningkatkan kemampuanku menghasilkan uang, biasanya aku suka. Tapi dengan catatan, teman-teman yakin kalau aku akan jadi salah satu murid terbaik yang pernah ikut kelas itu. Jadi kalau aku ikut kelasnya Mas Riko, aku akan pastikan kalau aku adalah salah satu murid terbaiknya Mas Riko. Nah, baru teman-teman berani. Jadi jangan dicontek buta ya, jadi fondasinya harus benar, Mas.
Jadi menuju boros pangkal kaya ada apa ya, ada reasoningnya gitu ya yang harus Betul. teman-teman kuati gitu ya. Betul. Heeh. Jadi kalau istilahnya Mas Hendra, software kemakmurannya perlu Iya. diinstal dulu baru boleh boros pangkal kaya. Iya. Kalau belum install ya diinstal dulu. Iya, diinstal dulu. Jangan belum install langsung boros pangkal kaya. Cara nginstalnya itu kalau misalnya yang masih basic itu Mas Angga bisa nggak misalnya lewat lagu-lagu yang positif, lagu-lagu afirmasi, kata-kata yang selalu diulang-ulang setiap hari, tidak boleh mengeluarkan susah, sulit, nggak bisa. Itu kalau teknis seperti apa Mas Angga? Aku tuh praktek banyak hal, aku nggak tahu mana yang work, tapi Oh aku gitu tahu ya. semuanya aja. Nah, dulu aku tuh belajar satu teknik namanya incantation, Mas. Mm-mm. Incantation itu mengucapkan sesuatu dengan suara dan emosi berulang-ulang. Ingat kata kuncinya? Oke. Suara Emosi dan emosi berulang-ulang. Main rasa ya. berulang-ulang. Iya. Makanya bahaya tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dengan suara dan emosi jadi kenyataan. Nah, lagu yang dinyanyikan dihayati diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi Betul. kenyataan. Betul. Kalau teman-teman tahu teman-teman suka lagu sedih karena suka liriknya, ya perlu segera sadar diri nih, perlu segera bertobat. Aku tadi mau ngomong tapi kalau bertobat terlalu tinggi, selalu perlu Iyalah. disadari lah gitu. Gelandangan, mandul gitu ya. Nah, dalam kasusku lirik lagu itu tidak ngaruh, Mas. Oke. Apalagi kalau dikoplo, nggak ada jenis. Oh iya iya. Dan Cak nanti mau lagu sesedih apapun dia gini soalnya nggak ngaruh. Kalau aku ngaruh banget lagu itu. Lirik ngaruh ya? Iya, lirik ngaruh. Aku lirik nggak terlalu, tapi aku dulu latihan incantation, Mas. Incantation tuh diucapkan dengan suara dan emosi. Ada beberapa yang pertama incantation itu adalah aku belajar dari Pak Tum. Yang pertama adalah tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah sukses atau belajar. Makanya kalau sampean tanya, aku tuh, loh saya tuh belum keringetan udah sukses, Mas. Apakah saya nggak pernah gagal? Bisa jadi di mata orang lain aku gagal, tapi kan karena aku tidak ada kata gagal. Di kamusku kata gagalnya kan dicoret. Iya iya iya. Nggak ada kata gagal. Pilihannya cuma dua, sukses atau belajar. Jadi either sukses atau belajar. Jadi aku nggak pernah merasa gagal walaupun kehilangan duit. Karena menurutku kehilangan uang dan gagal dua hal yang berbeda. Nah itu yang pertama, tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses atau belajar. Iya iya. Yang kedua, aku sering bilang segala sesuatu yang aku butuhkan sudah ada di dalam diri. Segala sesuatu yang aku butuhkan sudah ada di dalam diri. Nah, satu lagi yang aku selalu contek dari Pak Tom itu yang selalu aku lakukan adalah tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Iya, Sambil iya. lari itu. Selalu gitu dia tiap hari emang ya. tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya, sambil lari, sambil jalan. Itu dulu aku pakai incantation. Nah itu satu. Nah kedua, sekarang setelah aku mulai belajar ilmu-ilmu yang lebih beda, maksudnya yang lebih kompleks lagi, Iya iya. incantation satu, sama yang kedua aku mulai nginstalnya di meditative state. Jadi mulai, menurutku salah satu cara paling cepatnya justru praktek-praktek yang membuat kita masuk ke altered state. Kayak meditasi gitu, terus ya teknik-teknik yang gitu. Iya iya iya. Yang buat sampai masuk ke fase yang relax, Nah. ke alpha, ke theta gitu. Nah di situ yang menurutku lebih cepat yang itu. Itu tuh ada sesuatu yang menarik Mas Angga. Seperti yang kita obrolin di awal tadi, yang rencana aku bikin kelas sama sahabatku tadi. Awalnya kan teman-teman tuh pada ikut kelasnya Ngaji Roso yang lumayan ya, ada yang 3 juta, 4 juta kayak gitu. Nah, tapi dia bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda dengan sistem yang dibangun sama temenku tadi itu, model Zoom. Aku dulu loh habis uang segini tapi nggak sepaham ini gitu, dan itu harganya murah banget gitu kan. Artinya memang meskipun kita telah mengeluarkan uang yang banyak di kelas-kelas yang lain, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan agar kita sampai pada kelas ini sehingga kita bener-bener paham detail gitu. Nah aku berharap nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya Mas Angga ya. Di satu sisi itu benar, di satu sisi kadang-kadang kita ikut kelas kayaknya wah ini nggak bagus, Nah. tiba-tiba ikut satu kelas, wah ini gila, selama ini aku cari kemana-mana kok semuanya dapat di kelas ini. Di satu sisi mungkin kita berpikir begitu, Iya 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 iya. tapi di sisi lain bisa jadi kelas yang dulu kita ikutin sebenarnya udah bagus, kita belum sampai di level yang itu. Kemungkinan kedua itu Setuju. ada beberapa kemungkinan pertama bisa jadi kelas yang dulu bagus, cuman aku belum di level kesadaran yang aku di level kesadaran yang berbeda sehingga Iya. masuknya beda. Gini deh, teman-teman baca buku, habis itu setahun kemudian baca buku yang sama sekali lagi, pasti pemahamannya beda. Bukunya sama persis. Itu bukannya dipengaruhi karena stat kita berbeda-beda ya, minus Betul, berapa satu itu, gitu betul. ya, Mas Angga minus berapa, aku minus Betul. berapa gitu. Nah Ya. terkadang orang udah kayaknya nggak ada manfaat, dia bikin kelas tuh yang sukses
coachnya aja gitu kan, Betul. akhirnya kan terus di generalisir kayak gitu. Nah, karena orang ya tadi mungkin ya tadi dia di posisi belum siap. Kayak ada pepatah, kalau muridnya siap gurunya muncul. Ya, Kadang kita udah ketemu gurunya, kita nggak siap, tetap nggak muncul gurunya. Karena kita muridnya belum siap gitu ya. Yang kedua, ini analogi yang mungkin bisa teman-teman terima. Oke. Kan kita berusaha mengalirkan uang itu, anggaplah kemakmuran itu apa ya, sungai aliran air ya mas. Iya. Kita punya wadah di sini, ini adalah wadah kita. Ini adalah wadah uang kita, money container kita. Oke. Di sini apa satu lagi? Oh ini. Ini tak ambil. Nah, ini adalah sungai yang mengalir. Ini arus sungai yang mengalir. Kita pengen mindahin rezeki dari sungai yang mengalir ini, air yang banyak banget ini, ke wadah kita airnya. Apa yang kita butuhkan untuk mengalirkan air dari sungai ini ke wadah kita? Kita butuh bikin pipanya, kita butuh selang. bikin gorong-gorongnya atau bikin gorong-gorongnya lah. Kita butuh bikin irigasi yang mengalirkan air dari sungai uang ini ke wadah kita. Betul ya? Kalau wadahnya gede nanti dapatnya gede, gitu kan. Nah, banyak orang kadang dah pasang batu bata kena langsung ngalir airnya. Oke. Nah, bisa jadi orang yang datang dia punyanya 2, satu di sini, 6-nya tetap dapat sebenarnya. Cuman batu bata 4-5-nya kosong, jadi airnya tetap belum masuk. Ada orang yang datang ini batu bata pertama dia menganggap nggak sukses karena airnya tetap nggak mengalir dari sungai ke wadah kita, tetap nggak mengalir karena batu batanya baru dapat 1. Jadi orang tuh kadang suka dalam semua bidang lah, skillnya tuh nggak butuh 1 mas. Untuk bisnis yang sukses, apakah cukup marketing? Ya nggak tahu, butuh marketing, finance, operation, sales, produk yang bagus. Ada orang semuanya udah punah, dia cuma butuh produk yang bagus. Begitu ketemu produk yang bagus langsung meledak karena batu bata yang lain sudah in place. Oke. Sedangkan ada orang dapat produk yang bagus apakah sukses? Batu bata yang lain belum. Betul gitu. Jadi kayak tadi kita ngomongin skill manifestasi kan sebenarnya perlu batu bata. Oh, dia harus hilangin abundance blocknya, mental blocknya, emosinya perlu di netral dulu. Oh, dia harus upgrade yang ini. Nah, kelas yang ini mungkin baru upgrade 2-3 batu bata. Dia perlu 1-2 batu bata pertama. Jadi itu sebenarnya dia udah naik sih. Udah naik spiral gini kan ibaratnya. Cuman kan untuk untuk sungai ini mengalir ke wadah kita harus lengkap hasilnya mas. Batu batanya harus lengkap. Yang dibutuhkan untuk membangun irigasi jalur saluran. Setuju. Nah, kadang-kadang orang langsung dia baru dapat 1-2 batu bata kok belum ngalirannya. Ya belum kan ini masih bolong. Gitu. Terus ada orang yang ikut kok langsung sukses, ada orang yang belum, karena yang ini dia udah punya 3 atau 4 batu bata di awal. Itu mungkin analogi yang sip bisa diterima lah ya. Terus mas, tips dan trik supaya saham itu nggak jebol, nggak rugi gitu dari pengalaman Mas Angga gitu, yang mungkin bisa dibagi bagi teman-teman yang oke, aku nabung udah gitu, investasi kecil-kecilan konvensional udah gitu. Semuanya sekarang orang kaya rata-rata kalau dari ceritanya Warren Buffett dan lain sebagainya harus main saham, harus trading. Nah, tipsnya dari Mas Angga gimana? Kita cek dulu. Income-nya berapa dulu? Nah, ini kita perlu putuskan dulu. Kalau income kita masih di bawah 50 juta atau bahkan mungkin di bawah 100 juta, mikirin saham itu jangan dulu. Oke. Beli kripto yang mana, beli Bitcoin atau beli XRP itu Bitcoin nanti. apa gitu. Kalau income kita masih di bawah 50 juta, 100 juta, investasi terbaik adalah investasi di tempat yang meningkatkan kemampuan kita making money tadi. Investasi ke skill yang buat kita meningkatkan kemampuan. Iya. Karena sekarang beli Bitcoin naik 4 kali lipat misalnya. Kalau belinya 10 juta juga cuma jadi 40 juta. Iya, betul. Sedangkan kalau 10 juta kita invest ke skill yang memungkinkan kita untuk meningkatkan, misalnya belajar public speaking, belajar setuju. sales, belajar marketing, atau belajar apapun ya. Atau misalnya belajar trading kayak aku dulu. Nah, meningkatkan learning ability nanti ROI-nya jauh lebih gede. Nah, kalau sudah punya income cukup gitu ya, belinya apa? Nah, ini aku ngambil dari satu buku judulnya Money Master the Game, ya, penulisnya Tony Robbins. Jadi Tony Robbins wawancara semua top. Dia wawancara Paul Tudor Jones, dia wawancara yang punya Bridgewater Associates, ya. Salah satu hedge fund terbesar di planet tersukses di planet bumi ini. Dia tanya, nah salah satu cara umumnya adalah kalau kita
pengen beli ke saham dan kita, kecuali Anda adalah Warren Buffett ya. Kalau Warren Buffett kan beda ya. Warren Buffett tuh udah bukan investasi saham yang kita tahu, dia udah kayak dia beli saham tapi dia masuk ke BUD-nya Mas. Kan gitu ya kalau Warren Buffett ya. Kan kita bukan Warren Buffett. Kita pasti punya saham minoritas ya. Maka salah satu nasihat yang ada di buku itu adalah no one beat the market. Jadi invest in the market. Jadi salah satu terbaiknya ya belinya indeksnya. Oke, indeksnya. Kalau salah satu yang paling terkenal namanya S&P 500. S&P 500 adalah 500 perusahaan-perusahaan terkuat di dunia. Gampangnya gitu. Nah, kalau kita mau beli ya kita beli itunya aja. Beli indeksnya, beli S&P 500-nya. Setelah itu tinggal biarin aja dan dilupakan. Dan itu akan lebih bagus daripada kita beli Apple-nya atau beli Alibaba-nya. Karena kalau beli yang lain ada istilahnya asymmetric risk reward. Kayak Apple bisa naik 50%, nggak bisa, tapi dia juga mungkin turun 50%. Tapi kalau kita beli indeksnya, secara umum goalsnya cuma satu, isinya 500 perusahaan tersakti kan, itu gampangnya kan. Kalau ada satu yang underperform, dia akan diganti satu yang bagus. Jadi akan lebih safe kalau belinya di situ, di S&P 500-nya. Tapi kalau ini teknis ya, nanti googling aja tentang S&P 500, nonton aja tentang beli bukunya Money Master the Game ya, 480 halaman bukunya. Tapi sebelum itu kalian cek jangan S&P 500 tapi SNMI 500. Nah, itu investasi yang paling gede ROI-nya. Iya. Sejatuh-jatuhnya kita akan bangkit duluan kalau itu tuntas gitu ya. Betul, karena invest apapun tetap ada resikonya Mas. Nah, satu-satunya investasi yang nggak bisa dicolong orang, pemerintah nggak bisa ambil, nggak bisa dipacikin ya skill Mas. Iya. Kalau Mas Hendra punya skill jualan yang sangat sakti, apapun yang terjadi nanti ya sampai tetap punya skill ya, skillnya nggak bisa diambil balik. Iya. Itulah kenapa kok saya suka banget invest ke saya karena saya belum kaya, jadi ya saya invest ke saya dulu. Oke. Ngopi dulu ya. Siap.